Saudara Saudara lihat akibat dosa yang disembunyikan itu, saudara. Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Lewat kisah ini kita bisa belajar satu hal. Jangan sampai saudara jatuh terlalu dalam di dalam dosa. Kalau engkau sudah jatuh, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Keluarkan dirimu dari jerat dosa itu sebelum engkau jatuh di dalam dosa yang lain, dan yang lain. Dan saudara tahu akibat dari dosa yang ditutupi oleh Daud itu, saudara, dia harus mengalami akibat yang luar biasa, ya. Pedang tidak akan menjauh dari keturunannya, bahkan anaknya harus mati. Saudara lihat, dosa itu selalu membawa maut dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, hari ini biarlah kisah ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Jangan sembunyikan dosa, ya, karena ingat, keterbukaan itu awal dari ketahuan. Lalu setelah ketahuan, baru kita bisa dipulihkan. Kalau hari ini engkau sedang terikat dengan dosa apapun, terbukalah. Carilah orang yang kau percayai, carilah hamba Tuhan yang kau percayai untuk engkau bisa terbuka. Saya bersyukur saudara, karena lewat channel YouTube saya ini saya banyak yang menerima konseling dari orang-orang yang akhirnya terbuka. Ibu, saya mau terbuka. Saya terikat dengan dosa kenajisan, dengan homoseksual, dengan ini. Saya bersyukur saudara. Kenapa? Karena bukankah kerinduan hati Tuhan melihat umatnya dimerdekakan dari dosa? Kenapa? Yesus menyerahkan nyawa dan darahnya tertumpah cuma untuk satu hal, supaya hidup kita dimerdekakan dari dosa. Kenapa? Karena Tuhan tahu orang yang hidup di dalam dosa akan kehilangan damai sejahtera, dan itu adalah hal yang terburuk bagi manusia ketika engkau diperbudak oleh dosa. Karena itu saudara, hari ini kalau engkau mendengarkan siaran ini, mari tetapkan hatimu dan berkata, Tuhan, aku mau dibebaskan dari setiap ikatan dosa dan tidak ada satupun yang akan aku sembunyikan. Karena firman Tuhan berkata, yang berbahagia adalah mereka yang dosanya itu diampuni oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa mengampuni dosa kita? Cuma satu, ketika engkau datang di kakinya dan mengakuinya. Ya, dan saudara, ketika engkau mengakui dosamu, maka Tuhan hari ini memberkati hidupmu. Saya berdoa supaya kita semua menjadi orang-orang yang dimerdekakan dari dosa, supaya hidupmu bisa berbahagia. Ingat saudara, hidup kita singkat di dunia ini. Alkitab berkata cuma 70 tahun. Kalau kita kuat bisa 80, ada yang mencapai 100, tapi kebanggaannya adalah sakit, penyakit, dan penderitaan. Dan karena itu hari ini kalau engkau diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, mari hidup di dalam perkenanannya. Saya akan berdoa buat setiap kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur Tuhan, lewat firman-Mu kami boleh diberikan sebuah pembelajaran bahwa dosa yang ditutupi itu akan membawa dampak yang tidak baik, bahkan bisa menyebabkan maut dalam kehidupan kami. Kami berdoa hari ini Bapa, sebagai seorang suami, istri, anak, ataupun orang tua, kalau ada dosa yang kami tutupi, kami mohon pengampunan, karena kami tahu itu bisa membawa kutuk dalam kehidupan kami, seperti halnya Daud membawa kutuk pada keturunan yang selanjutnya. Kami berdoa Bapa, mampukan kami Tuhan untuk melepaskan diri dari setiap ikatan dosa, karena kami tahu iblis sedang berusaha menyeret kami jauh dari Tuhan dan membawa kami dalam ikatan dosa kami. Tapi kami tahu Tuhan mengasihi kami, dan bukan secara kebetulan kami mendengarkan khotbah hari ini Bapa, supaya hidup kami semakin diubahkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus kami percaya Roh Kudus-Mu memberikan kami kekuatan untuk keluar dari setiap ikatan dosa kami, dan kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.